Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Baik, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas materi yang pertama yaitu di kelas 9, yaitu bilangan berpangkat. Ya, intinya bilangan berpangkat ini kalian pernah belajar ini di kelas 7, ada kelas 8 ada, dan kemudian kita akan dalami ini di kelas 9. Tentunya syarat yang wajib kalian penuhi adalah kalian tahu atau hafal perpangkatan, misalkan 2 pangkat 3 berapa, 7 pangkat 3 berapa, 5 pangkat 4 berapa, itu yang harus wajib kalian tahu. Karena nanti kita di sini akan lebih banyak bermain dengan pangkat gitu ya. Nah, sebenarnya bilangan perpangkat itu bilangannya seperti apa, terus bagaimana operasinya, itu nanti kita akan pelajari di bab ini. Jadi pada pertemuan ini kita nanti kurang lebih 15 menit saya akan menjelaskan, kemudian akan saya berikan contoh soal, dan kalian coba untuk berlatih dengan soal tersebut ya. Saya akan coba jelaskan secara perlahan untuk materi yang pertama ini. Oke, bilangan perpangkat. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi yang pertama, saya ingin bertanya dulu. Di sini saya mempunyai 3 persoalan. Ketiganya soalnya sama, yaitu 5 pangkat 3, nomor 1, 2, 3 ya, sama 5 pangkat 3, 5 pangkat 3, 5 pangkat 3. Tapi ada yang aneh di sini ya. Kalau kalian lihat di sini yang pertama, sorry sebentar. Yang pertama ini 5 pangkat 3 hasilnya 15, yang kedua 5 pangkat 3 hasilnya 243, dan 5 pangkat 3 yang terakhir 125. Nah, menurut kalian 5 pangkat 3 yang paling benar itu yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Silahkan kalian pikirkan sebentar terlebih dahulu. Sudah punya jawaban masing-masing? Yang mana yang paling benar? Oke, kita akan coba cross-check satu persatu ya. Yang pertama, 5 pangkat 3 itu dia dijabarkan 5 kali 3 sama dengan 15. Apakah benar? 5 kali 3, 15? Benar, 5 kali 3, 15. Tapi di sini 5 pangkat 3 itu bukan 5 kali 3. Ya, jadi 5 pangkat 3 itu berbeda dengan 5 kali 3. Di sini banyak sekali siswa yang keliru mengartikan 5 pangkat 3 itu sebagai 5 kali 3. Ya. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Benar hasilnya ketika kalian mengalihkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 243. Tapi 5 pangkat 3 di sini bukan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 kali 3 seperti ini, dia adalah 5 kali 3. Ya. Berarti yang pertama dan yang kedua adalah salah. Kita cek yang terakhir. 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu 125. 5 kali 5 kali 5 benar 125, tapi apakah 5 pangkat 3 itu benar ini? Jawabannya, ya benar. Arti dari pangkat itu adalah angka yang sama dikalikan secara berulang sebanyak pangkat yang ada dalam bilangan pokok tersebut. Ini namanya bilangan pokok 5 itu. Jadi 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, konsepnya pertama, tahu ya. Jadi kalau ada 7 pangkat 2, itu berarti 7 kali 7. Ya, bukan 7 kali 2, atau mungkin 2 kali 7. Beda ya. Berarti 5 pangkat 3 itu 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 125. Oke. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat bulat? Jadi bilangan berpangkat bulat itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada bilangan yang berpangkat bulat positif, dan nanti juga ada bilangan berpangkat bulat yang negatif. Yang pertama dulu, bilangan berpangkat bulat positif, itu jika A dan N adalah dua bilangan dengan N bilangan bulat positif. Maka, saya ulang lagi ya, jika A dan N itu dua bilangan dengan N itu positif, maka A pangkat N adalah A kali A kali A kali bla 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 kali A itu sebanyak N kali. Ya, misalkan ada A pangkat 5, oh berarti ada A sebanyak 5 kali. A kali A kali A kali A kali A. Kayak tadi kan, 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5 gitu ya, sebanyak 3 kali. Itu arti dari A pangkat N. Ada N faktor di sini namanya. Nah, A itu, atau tadi kalau sebagai contoh, 5 itu dia namanya bilangan pokok dengan N di sini adalah pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ya. Kemudian,
Negatif 3 dalam kurung di pangkat 5 itu berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 243. Kemudian kalau ada K pangkat 9 itu berarti K-nya dikalikan sebanyak 9 kali di sini. Ya, ada 9 kali K. Lalu, sebelumnya nanti sebagai catatan kalian, kalau di sini ada bilangan yang negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, pasti hasilnya selalu negatif. Tapi kalau bilangan negatif ini pangkatnya di sini genap, contohnya pangkatnya 2, pangkatnya 4, pangkatnya 6, 8, hasilnya pasti selalu positif. Ya, oke, seperti itu ya. Lalu berikutnya, nyatakan dalam bentuk perkalian. Kita akan coba satu persatu ya. Kalau saya punya yang pertama A itu 7K pangkat 3, kalau kita ubah dalam bentuk perkalian itu kira-kira seperti apa? Oke, saya akan berikan jawabannya. Nanti kita akan coba otak-atik ya. Oke, yang pertama, 7K pangkat 3 itu berarti yang dipangkatkan di sini lihat bukan 7-nya, tapi K-nya. Berarti 7 hanya satu kali, kemudian karena K-nya ada pangkat 3, berarti ini K kali K kali K. Jelas sampai sini? Jelas ya. Kemudian yang B, kita lari ke B. 3M pangkat 4, berarti 3-nya ada satu kali, kemudian karena M-nya pangkatkan 4, dia berarti M kali M kali M kali M. Itu penjabarannya. Lalu kita cek yang C. 2KN pangkat 5, berarti 2 kali K. Kenapa K-nya tidak di pangkat K5 juga? Tidak, karena di sini tidak ada tanda kurung. Di sini 5 itu adalah pangkatnya dari N. Atau kalau kita lihat seperti yang di sini tadi, 7 tidak ada pangkatnya. Berarti dalam hal ini, 7 ini pangkatnya 1 sebenarnya, tapi tidak ditulis. 3 juga, sebenarnya 1. 2 juga pangkatnya 1, K itu pangkatnya 1, tidak perlu ditulis. Berarti di sini cukup 2 dikali K, dikali N-nya sebanyak 5 kali. N kali N kali N kali N kali N. Ini 2K N pangkat 5. Nah, ada yang menarik di sini di bagian D. 7K pangkat 3. Nah, karena 7-nya ikut dikurung, berarti 7-nya otomatis ada 3. 7K pertama, 7K kedua, 7K ketiga. Boleh nggak kalau nulisnya seperti ini? 7 kali 7 kali 7 kali K kali K kali K. Boleh juga, sama saja, hasilnya nanti sama. Ya, jelas sampai sini ya. Atau kalau ini mau dihitung langsung juga boleh. Berarti 7 kali 7 kali 7 itu berapa? 343 K pangkat 3. Itu jawaban paling sederhana, tapi kita bicara tentang bentuk perkalian, jadi jawabannya boleh seperti ini. Kemudian yang ke E, 3M pangkat 4. 3M-nya ada kurungnya, berarti sama seperti tadi ya. 3M kali 3M kali 3M kali 3M. Kemudian yang bagian F, sama seperti C, mirip, tapi yang F ini dikurung. Berarti 2KN dalam kurung pangkat 5 sama dengan 2KN kali 2KN kali 2KN, 2KN, 2KN. Berarti ada 5 kali, atau kalian bisa tulis juga 2 pangkat 5, ya, atau K pangkat 5, N pangkat 5, kemudian kalian jabarkan. Sama saja. Ya, saya bisa tulis juga, misalkan di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali K kali K kali K kali K kali K dikali N kali N kali N kali N kali N sebanyak 5 kali. Itu lebih jabar, lebih penjabarannya lebih banyak gitu ya, lebih panjang. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk tugas, nggak usah buat tugas, tapi untuk kalian mengerti aja. Jadi kalau misalkan ada perkalian, nanti kita akan bahas. Kalau ada perkalian, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, A ini bilangannya adalah sama. Nanti hasilnya pasti pangkatnya adalah dijumlahkan. Contoh, kalau ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, itu akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Kalian bisa tulis ya tadi ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda dikalikan, itu kalian langsung tulis angka pokoknya, bilangan pokoknya ini pangkatnya dijumlah. Gitu ya. Begitu pula ini. Yang pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Kira-kira mana yang benar? Lihat, yang benar adalah yang sebelah sini.
ya. Kalau tadi perkalian itu dijumlah, berarti pembagian itu dikurang. Berarti A pangkat M dibagi A pangkat N, karena bilangannya sama, tinggal tulis sekali saja, lalu M dikurangi N. Berarti pernyataan yang ini salah, kita pakainya pernyataan ini dan pernyataan yang kedua. Gitu ya. Oke, kita akan coba cek sifat-sifat. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Ini yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya, jadi ini yang harus kalian tahu, gak usah dihafal, tapi kalian cerna dari kalimat ini. Jadi jika bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya ini sama, jika dikalikan maka pada hasil pangkatnya tinggal ditambahkan. Contoh misalkan tadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Oh, berarti tinggal 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Nah, ini ingat ya, 2 pangkat 7. Lalu nih, kalau negatif ini sama, langsung kita tulis min 5-nya sebanyak 4 kali, kemudian min 5 yang di belakang sebanyak 2 kali. Nanti tinggal hasilnya min 5, tetap ini nggak berubah, tetap min 5, pangkatnya 4 ditambah 2. Jadi, ada min 5 pangkat 6. Ya, ini nanti tinggal dijabarkan. Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Sampai sini yang penting kalian tahu penjabarannya. Kemudian, nomor 3. 4B pangkat 3 dikali 3B pangkat 2. Nah, kalau kalian seperti ini, angka kalian kalikan dengan angka dulu. Baru yang ada hurufnya seperti ini, ada pangkatnya kalian kalikan. Kita lihat ya. Oke, 4 kali 3 kita bisa tuliskan, dijabarkan panjang. 4 kali BBB kali 3 kali B kali B. Atau bisa saya bilang tadi, 4 kali 3, kemudian B-nya dijadikan 1, yaitu 12, karena 4 kali 3, B-nya pangkat 5. Kalau kalian mau hitung manual seperti itu tidak apa-apa, tapi kalau cara cepatnya tadi, karena ini perkalian, ini B-nya sama, 3 langsung ditambah 2, ketemunya 5, juga boleh. Ya, kalau pembagian sama, M dikurangi N ya, kemudian penjelasannya sama, kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, tapi kalau pembagian pangkatnya dikurang. Tuh. Contohnya nih, 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5. Boleh hitung manual, 2 pangkat 9 itu 512, 2 pangkat 5 32, yaitu 16. Cara kedua, yang pakai konsep yang terbaru tadi. 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 5, berarti 2 pangkatnya menjadi dikurangi. 2 pangkat 4 kan jadinya 2 pangkat 9 dikurangi 5, 9 kurangi 4, 2 pangkat 4, 16. Bebas mau pakai yang mana. Nah, ini nanti boleh kalian baca. Di sini nanti saya akan share slide-nya ya. 24K pangkat 45 dibagi 8K pangkat 30. Angka dibagi dengan angka dulu. 24 bagi 8, 3. Terus K pangkat 45 kurangi 30. Ini boleh. Gimana kalau ternyata di sini M? Nggak boleh seperti itu. Hanya berlaku jika K-nya ini adalah sama. Keduanya sama, pangkatnya beda. Baru dikurang. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini yang tadi. Kalau yang terakhir, A pangkat M dalam kurung N, itu berlaku A, M dikali N. Ya, jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pada hasilnya pangkat pertama dikalikan dengan pangkat kedua. Kalau ini adalah dalam kurung, tinggal pangkatnya dikali. Ya, contoh, 2 pangkat 3 kurung pangkat 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 2, yaitu 2 pangkat 6, 64. Cara 2 juga boleh, 2 pangkat 3 kali pangkat 2, itu kalau dihitung dulu dalamnya boleh, 2 pangkat 3 itu 8, ini ada 2, tulis di sini jadi ya 64, sama saja, boleh pakai yang mana aja. Nah, ini nanti kalian baca sendiri ya, asal-muasalnya dari mana. Kemudian, nah ini, 2R pangkat 4, dipangkatkan lagi 2. Ini cara yang seperti ini ya, nanti kalian coba. Setelah ini nanti saya akan berikan kalian latihan soal, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya nanti di grup kalian jika ingin bertanya, boleh langsung bertanya di grup, nanti saya akan jawab menggunakan voice note ketika kalian bertanya. Oke, terima kasih, semoga kalian dapat memetik pelajaran pada pertemuan kali ini.